Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ying Huan yang tidak tahan ketika melihat Lin Tian, dia langsung maju dan mencoba memanggil Lin Tian dengan suaranya. Tetapi di saat Lin Tian melihat Ying Huan yang maju mendekat ke arahnya, mata Lin Tian sedikit bergetar. Tapi itu hanya sesaat, sebelum dia mengarahkan pedangnya lagi ke arah Ying Huan. Gawat, ucap Lin Dong. Dia segera menghilang, dan muncul di samping Ying Huan, lalu membawanya menghindar dari serangan Lin Tian. Apa yang kamu lakukan? Tanya Lin Dong dengan wajah berat, dan juga terlihat agak marah. Anakku, aku hanya ingin membantu menyadarkannya. Walau aku harus mati, yang penting aku bisa menyadarkannya, balas Ying Huan dengan wajah sedih, dan air mata jatuh ke wajahnya. Melihat betapa rapuhnya wanita yang dulu sangat dingin kepadanya ini, itu membuat hati Lin Dong sakit. Ini karena, dia tidak bisa menjaga anaknya dengan baik, dan itu membuat istrinya menjadi lemah seperti sekarang. Bang! Mengaum. Bayi kecil dan dua kaisar lainnya terus bertempur, tapi di saat Lin Tian mundur, Lin Tian menggerakkan pedangnya dan membentuk sebuah bintang. Lalu dengan sedikit ayunan, gambar bintang itu segera membesar, dan muncul di atas seluruh langit sekte kuil suci. Gawat! Kaisar Chu, hentikan dia! Itu adalah teknik bintang 1000 pedang es. Ucap leluhur sekte es yang mengetahui, teknik apa yang sedang dipakai Lin Tian pada saat ini. Mendengar hal itu, kedua kaisar dan bayi kecil menyadari, jika teknik bintang itu dilepaskan, maka seluruh murid dan orang yang berada di sekte kuil suci akan mati. Sial, ucap bayi kecil yang sudah agak kewalahan ketika melawan Lin Tian. Kunci, ucap suara lembut yang muncul entah dari mana. Wush! Bas-bas! Sebuah rantai api melilit Lin Tian, dan itu membuat serangan yang akan dia lepaskan segera berhenti. Bayi kecil yang melihat rantai api itu tahu, kalau orang yang dia tunggu telah sampai. Benar saja, 3 sosok muncul di samping bayi kecil, dan itu membuat Kaisar Api dan Kaisar Chu menjadi terkejut. Karena dari ketiganya, kedua kaisar merasa malau kekuatan kedua irang itu tidak kalah dengan mereka. Hehehe, apakah kalian berhasil memulihkan kekuatan kalian? Tanya bayi kecil. Hanya 70% saja, jawab Lin Long dengan tenang, tapi matanya melihat ke arah Lin Tian yang dililit oleh rantai api Feng Er. Sepertinya kita harus memulainya sekarang juga, Jarena jika tidak, ini akan semakin sulit, ucap Lin Gui dengan wajah serius. Kamu benar, ucap Lin Long, bayi kecil, dan juga Feng Er. Sebentar lagi kakak ipar juga akan datang, mungkin dengan adanya dia di sini, itu bisa membuat kakak sadar. Jadi untuk kalian dua kaisar, cobalah untuk menahan kakakku sebentar, di saat kami membuat segel untuk kakak, ucap Lin Long dengan wajah acuhnya kepada kedua kaisar itu. Oh, kami mengerti, ucap kedua kaisar secara bersamaan. Apakah kalian orang tua kakakku? Tenang saja, selama ini kakakku tidak membenci kalian, dia hanya sedih karena kalian telah membuangnya, ucap Lin Long. Kami tidak membuangnya, ucap Ying Huan yang membantah perkataan Lin Long dengan keras. Kalau begitu, cobalah untuk mengingatkannya tentang diri kalian. Meskipun dia hilang di waktu bayi, tapi aku yakin kalau kakak bisa mengingat kalian meskipun sedikit, balas Lin Long lagi. Lalu, dia dan ketiganya langsung menghilang. Mereka langsung mengelilingi Lin Tian, dan itu adalah tindakan yang pernah mereka lakukan. Lalu dia memandang Kaisar Api dan Kaisar Chu, sambil mengangguk kepada mereka. Melihat anggukan Lin Long, keduanya tidak menunggu lagi, lalu mereka mulai menahan dan bertarung dengan Lin Tian. Mulai, ucap Lin Long. Bang! Bas-bas! Mengaum. Lin Long,
Feng Er, dan Lin Gui, mereka berubah ke wujud asli mereka di depan seluruh ahli kuat benua timur, karena mereka mencoba untuk membuat formasi agar menghalangi udara dingin Sulaya tidak meluas. Itu leluhur pendiri Sekte Naga. Ucap leluhur naga dengan kaget, ketika melihat Lin Long dengan tubuh naga emasnya yang besar itu. Itu leluhur pendiri Sekte Phoenix kami, ucap leluhur Phoenix dan pemimpin suku Phoenix dengan wajah kaget. Hal yang sama juga terjadi dengan suku kura-kura hitam, karena mereka melihat perubahan dari Lin Gui. Mereka bisa merasakan bahwa, kalau keempatnya adalah leluhur pendiri masing-masing dari suku binatang suci mereka. Segel 4 binatang suci. Ucap keempat binatang suci tersebut secara serentak. Bas-bas. Bang. Lingkaran besar segera mengelilingi Lin Tian dan dua kaisar tersebut. Melihat lingkaran yang muncul, Kaisar Api dan Kaisar Chu langsung mundur. Setelah mereka mundur, rantai emas segera melilit Lin Tian, dan itu membuat Lin Tian tidak bisa bergerak dengan bebas lagi. Ah! Lin Tian segera berteriak, karena tidak bisa bebas dari rantai emas itu. Sedangkan untuk keempat binatang suci itu, mereka dengan susah payah mencoba bertahan untuk menahan Lin Tian. Kakak, sadarlah. Ingatlah orang-orang yang menyayangimu, dan seseorang yang sedang menunggumu di sana. Teriak bayi kecil. Meraung. Di dalam alam bawah sadar Lin Tian, terlihat kalau pemuda itu sedang terikat oleh rantai hitam. Wajahnya tampak lemah, dan ada air mata yang terus mengalir turun ke wajahnya. Kenapa? Kenapa aku gagal lagi? Kenapa? Ucap Lin Tian dengan sedih. Dia mengingat desa Suma yang hancur, itu karena keserakahan dirinya terhadap kekuatan. Lalu dia ingat Ling Suer yang terluka, karena kecerobohan dia yang gagal melindungi wanitanya. Lalu muncul ibu harimaunya yang mati, di saat dia masih kecil. Serta Mu Suanyin yang terluka, karena dia juga terlambat datang menyelamatkan wanita itu. Kesedihan dan kebencian terhadap orang-orang yang melukai orang yang dia sayangi, itu membuat Lin Tian kehilangan kendalinya. Lin Tian. Lin Tian, sebuah suara memanggil namanya dari alam bawah sadarnya itu, tapi dia tidak tahu siapa itu. Tetapi secara perlahan-lahan suara itu semakin banyak, dan di salah satu dari suara itu ada seseorang yang dia kenal. Lin Tian memandang ke atas, dan melihat banyak cahaya putih berkumpul di depannya. Lalu, cahaya putih itu membentuk banyak manusia, yang mana manusia itu adalah orang-orang dari desa Suma yang telah mati. Semua orang desa itu tersenyum lembut kepada Lin Tian, lalu di depannya dia melihat seorang wanita cantik berpakaian putih, dia melihatnya dengan mata penuh kasih sayang. Perempuan itu mendekat, dan menyentuh wajah Lin Tian. Anakku, kamu sudah besar, ucap wanita cantik itu. Ibu, balas Lin Tian. Dia tahu kalau wanita itu adalah ibu harimaunya, yang dulu pernah merawat dirinya. Anak ibu tidak boleh menangis, dan kamu harus sadar. Lihatlah, semua orang ini tersenyum padamu. Meskipun mereka mati, itu bukan berarti dia hilang dari hatimu, ucap ibu harimau putih itu. Tapi aku gagal ibu. Aku gagal melindungi mereka, ucap Lin Tian dengan sedih. Hahaha, saudaraku, apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah membalaskan dendam kami? Kamu juga telah menguburkan kami dengan baik, dan kami senang mengenalmu sebelum kami mati. Bahkan jika kamu tidak ada di sana pun, mungkin kami akan tetap mati oleh orang lain, ucap salah satu pemuda yang pernah bermain bersama Lin Tian dulu. Semua orang di desa itu mengangguk setuju, dengan perkataan pemuda itu. Nah, lihatlah, mereka tidak menyalahkanmu, tapi mereka malah bersyukur karena bisa bertemu denganmu, ucap ibu harimau itu. Tapi Bu, ucap Lin Tian yang masih terasa berat, ketika dia melihat penduduk desa tersebut. Meskipun dia tahu, kalaupun dia telah membalas penduduk desa Suma,
tetapi tetap saja dia tidak dapat melindungi mereka. Hahaha, ingatlah sayang, kamu masih memiliki Lin Ru'er. Jika kamu tidak kembali, dia pasti akan sangat sedih. Bukankah ada orang tua kandungmu, yang saat ini sedang menunggumu dengan cemas di luar sana, ucap si nenek kepada Lin Tian. Ingatlah ucapan ibu ini. Tidak ada yang pernah menyalahkanmu, karena ini sudah menjadi takdir. Jika kamu ingin melawan takdir, maka jadilah lebih kuat, dan lawan takdirmu sendiri. Ucap ibu harimau Lin Tian. Ngelawan takdir, pikir Lin Tian. Lin Tian hanya termenung, di saat ibu harimaunya mengatakan hal itu. Iya, kamu memiliki banyak hal yang harus kamu lakukan di luar sana. Itu seperti janjimu kepada gurumu bukan? Dan janjimu untuk Musuanyin yang sedang menunggumu di dunia biru. Lalu ada juga gadis yang bernama Ling Suer, yang sekarang terus-terusan memanggil namamu di luar sana. Ingatlah nak, ibu akan selalu bersamamu di sini. Ucap ibu harimau sambil menyentuh dada Lin Tian. Lin Tian terdiam sesaat dengan wajah yang masih ragu, lalu dia mendengar suara Lindong, Ying Huan, dan Ling Suer yang terus memanggilnya. Untuk beberapa sesaat, dia ingat ketika waktu dia masih bayi. Dia melihat dunia dewa yang senang dengan kelahirannya, lalu saat dia baru 2 bulan, ibunya selalu membawanya keluar untuk melihat dunia dewa. Pada hari itu juga, kadang-kadang paman dan ayahnya akan tertawa bersama, ketika mereka menceritakan pengalaman mereka di depan Lin Tian bayi. Lalu saat dia keluar dengan ibunya, dia terhisap oleh sesuatu yang aneh, dan itu terjadi di tempat ibunya mengajak Lin Tian bayi jalan-jalan keluar. Dia pun terhisap ke dalam ruang spasial, dan ditemukan oleh ibu harimau. Kemudian kisah itu terus berjalan sampai saat ini, hingga akhirnya Lin Tian sadar, kalau orang tua kandungnya tidak pernah membuang dirinya. Tetapi karena sesuatu hal buruk terjadi, di saat dia masih digendong oleh ibunya sendiri. Aku akan menunggumu. Lin Tian mendengar suara Musuanyin, lalu dia mengingat wanita cantik yang selalu setia menunggu dirinya di dunia biru. Dan dia juga berjanji untuk kembali, untuk menjemputnya suatu saat nanti. Iya, aku mengerti Bu, aku mengerti. Ucap Lin Tian sambil memandang ibu harimaunya dengan tersenyum. Melihat wajah percaya diri Lin Tian sudah kembali, semua warga desa Suma tersenyum lembut. Baguslah kalau kamu mengerti. Kami, warga desa Suma, selalu menganggapmu dewa kami. Tetaplah percaya diri, dan yakinlah, kami sangat senang bertemu denganmu, ucap kepala desa. Ibu juga akan selalu bersamamu, dan sekarang berjuanglah nak, putuskan takdir yang mengikatmu itu, dan jadilah orang yang memutuskan takdirmu sendiri, ucap ibu harimau. Iya Bu, aku akan memutuskan takdirku sendiri. Terima kasih ibu, dan juga kalian, ucap Lin Tian sambil melihat warga desa Suma dengan tersenyum. Warga desa Suma mengangguk, sebelum mereka menghilang di udara. Bagus, ibu selalu bangga denganmu nak, ucap ibu harimau. Lalu, dia juga menghilang dengan senyum bahagia ketika melihat anak yang pernah dia rawat. Apakah kamu pikir bisa mengikatku? Apakah kamu pikir, kamu memiliki kualifikasi untuk mengendalikan takdirku? Jangan pernah harap, ucap Lin Tian sambil memandang bayangan Phoenix S di depannya. Dia mencoba menggunakan seluruh kekuatannya, untuk memutus ikatan rantai yang mengikatnya itu. Aku, Lin Tian, akan melawan takdirku sendiri. Teriak Lin Tian dengan keras. Krekek, bang, rantai itu pun putus, dan kekuatan Lin Tian kembali ke tubuhnya. Dia memandang Phoenix S itu dengan wajah yang sangat tegas, dan kemudian rohnya menghilang dari sana. Sedangkan di dunia nyata, Ling Suer dan Ying Huan mencoba memanggil Lin Tian, bahkan bayi kecil juga mencoba berteriak untuk menyadarkan Lin Tian. Kakak, teriak bayi kecil dengan keras. Bang,
Jangan coba-coba mengendalikanku. Aku adalah Lin Tian. Jika harus menjadi dewa, maka aku akan menjadi penguasa dari semua dewa, teriak Lin Tian. Tubuh Lin Tian telah kembali ke akalnya, dan akhirnya dia pun telah sadar. Tetapi roh Phoenix keluar dari tubuhnya, itu dengan bantuan dari pedang es. Lalu, Phoenix itu memandang Lin Tian dari atasnya. Phoenix itu berteriak keras, dia seperti mengatakan kalau tanpa kekuatanku, kamu tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, akulah yang akan mengendalikanmu. Aku akan menjadi kaisar langit, dan menjadi dewa dari segala dewa. Aku akan memutuskan semua rantai takdirku sendiri, dan juga mengatur rantai takdirku sendiri. Teriak Lin Tian. Krekek krekek krekek. Rantai emas yang mengikat Lin Tian retak secara perlahan. Melihat hal itu, wajah keempat binatang suci mulai berubah. Meskipun mereka tahu Lin Tian telah sadar, tapi jiwa Phoenix Es itu masih ada di langit. Aku akan menghancurkan langit bila langit menghalangiku. Aku akan membantai siapapun jika ada yang menghalangi jalanku. Aku adalah Lin Tian, penerus Kaisar Langit. Teriak Lin Tian. Bang bang. Rantai emas itu akhirnya hancur, lalu bayi kecil dengan yang lain langsung terlempar dari dekat Lin Tian. Aura yang kuat segera muncul di tempat Lin Tian berada, dan Phoenix yang ada di langit pun masuk ke dalam tubuh Lin Tian. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa, ternyata Lin Tian masih dalam wujud esnya. Mata birunya masih memandang ke arah leluhur Sekte Kuil Suci, yang pada saat ini berada dalam formasi. Itu sudah jelas, dia tidak akan melepaskan wanita itu. Saudari, cepat bantu aku mohon. Aku tidak ingin mati, ucap leluhur Sekte Kuil Suci kepada wanita cantik yang ada di sebelahnya. Dia adalah kakak dari leluhur itu, dan dia juga adalah yang terkuat di dalam Sekte Kuil Suci. Tentu saja dia mengetahui apa yang terjadi, dan yang dilakukan oleh saudarinya itu. Dia sangat marah, dan bahkan sekarang pun tidak akan peduli dengan saudarinya itu. Karena apa yang dia lakukan, itu sama saja dengan tidak menghormati leluhur bela diri. Akibat dari perbuatannya itu, banyak murid dan tetua yang telah mati. Dan tampak jelas, mereka tidak ada yang selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Lin Tian. Dia memandang saudarinya yang bodoh ini dengan wajah bodoh amat. Kamu harus menerima ganjaranmu sendiri, ucap leluhur itu dengan wajah tenang. Lalu, dia melemparkan saudarinya sendiri keluar dari formasi tersebut. Ush! Slash! Cerit! Benar saja, baru saja dia dilempar keluar dari formasi sekte, Lin Tian langsung menebas lehernya. Dan sebelum kepalanya putus, tubuhnya langsung membeku dan kepalanya juga langsung menjadi es. Lin Tian dengan kejam memukul kepala sekte es itu, dan mengenai tubuhnya yang membeku tersebut. Akibatnya, tubuh dan kepalanya langsung hancur berkeping-keping. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.